Aduh, hidup kok gini-gini banget ya. Keliling RRI udah, ngeliat-liat studio udah, semua udah dikerjain. Jadi sapam susah ya. Kalau ngeliat kantornya bos, udah. Udah? Oh udah. Aku udah ngeliat mobil baru tahu. Punya ya? Punya. Itu harus dijaga sampai sekarang. Itu barang-barang milik kita semua. Iya, tapi pengen deh punya mobil banyak ya. Itu harus berbisnis dulu nggak sih? Enggak juga sih ya. Harus tekun Harus belajar, tekun. tekun bekerja. Tekun bekerja, bener juga. Tapi Jangan mengeluh, baru awal tapi juga. emang bisa ya, sapam-sapam kayak gini tuh dapat duit banyak ya? Bisa dong. Emang Mbok ngapain sekarang? Ya, Kok di kerja. sini aja? Kan mesandekan. Mesandakan. Istirahat. Oh, istirahat. Istirahat kemana, Mbok? Ini kan masih jam kerja. Saya aja keliling-keliling nih, Mbok. Nemuin Kak Yogi lah. Beli Yogi. Beli Yogi. Kangen. Nggak Karena kita ngapa-ngapain. sudah berapa hari nggak Oh, permisi. Oh, boleh, Oh boleh. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini. Ke barat Pak, bukan ke selatan. Waduh. Bukan ke timur. Ya. Halo, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa ya, Pak ya? Ferry mobil. Enggak ya? Jangan. Masa digituin Pak. Baru juga datang. Udah kenal. Pak Ferry dari mana, Pak Ferry? Saya dari Denpasar ini mau jadi diundang untuk diskusi di sebelah. Diskusi. Di sebelah. Narasumber. Oh, narasumber. Iya. Narasumber. Oh, kalau di sebelah di Pro 1 berarti Pak ya? Oh. Di Pro 1. Oh, emang ngisiin apa, Pak? Soal ekonomi. Ekonomi. Ya, ekonomi. Ngomongin apa ekonomi? Banyak ya, Pak ya? Banyak. Kalau tentang keuangan kayaknya ekonomi ya punya ya, Pak ya. pokoknya soal gimana ada duit, Wah, pas sama banget nih Pak Ferry. Soalnya gini Pak ya, saya ini kan satpam. Cita-cita pengen jadi orang kaya. Bahasa eksisnya sekarang financial freedom, apa? Tapi kan nggak Financial satpam aja freedom pengen kaya gitu loh, sih. Pak. Seorang pegawai juga pengen kaya. Saya juga pengen kayak sama. Oh gitu Tapi ya? kita harus usaha nggak sih dulu beli Yogi? Aduh, Iya ya. tapi saya udah kaya sebenarnya. Kaya akhlak gitu ya. Kalau kayak akhlak, etika itu kan udah ya kita sebagai manusia. Oke. Tapi kalau cara-cara biar cepet kaya. Iya nih Pak Kayak Ferry, boleh dong. bukan kayak monyet atau bukan kayak apa. Tapi tunggu, yang penting kayak boleh tapi jangan kayak utang. Oh iya. Ini. Ini ya pesan-pesan untuk semua pegawai. Bukan pegawai Iya. aja. Udah hutang kan? Karena sekarang ada Utang. pinjol, jadi mudah sekali kayak utang. Oh iya, ada pinjol jadi mudah kali kayak utang Utang, gitu iya, ya. Dan Nah, kita mau cepet kaya. iya, soalnya kan saya satpam nih ya Pak Ferry ya. Emang bisa ya saya kayak gini nih, orang kayak saya ini bisa nggak sih punya aset kayak misalnya punya rumah, punya mobil, punya istri dua. Kaya kan istri. Pak, masa double Pak? Serius. Enggak. Pak Ferry udah pengalaman loh ya, nggak boleh ya. Dosa. Kalau kaya itu semua orang bisa kaya. Oh, semua orang bisa kaya. Dan kita beruntung di era sekarang itu untuk menjadi kaya tidak seperti orang era baby boomers ya. Baby boomers. Pak Ferry apa nih? Saya selenial. Selenial. Oh, apa tuh? Senang lihat milenial. Oh, gitu. Gede banget lagi. Ada singkatan gitu ya Pak ya? Baru. Oh gitu. Jadi tadi kalau mau kaya kita nih beruntung di era digital, di era internet, kemudahan apapun itu untuk menjadi kaya itu nggak ada lagi silsilah kelahiran Baby boomer, milenial, Gen Z. Maksud saya tidak harus kamu kelahiran keluarga orang kaya. Oh iya. Sekarang Tidak sesuai keberuntungan gitu ya? enggak, kalau menurut saya sih untuk menjadi kaya sekarang tidak butuh keberuntungan, Oke. tapi butuh tekad, butuh kerja keras dan itu lihat Elon Musk memangnya puluhan orang kaya kan enggak? Oh enggak. Oh, nggak tahu saya. Ya, sebagai- Belum kenalan loh. Saya sudah. Oh, udah. Makanya saya Mungkin sering reporter kemana-mana jadi Oke. tahu ya, sudah ya, kenal. di era sekarang jadi kaya itu bukan mudah, tapi kesempatannya sangat. Itu awal mulanya jadinya ya. Tapi kalau bicara bisnis itu kan banyak luas nih, apalagi jadi reporter ekonomi ya, langsung terjun lapangan gitu. Emang Pak Ferry ini reporter ya? Iya ya, dari mana tahu nih? saya- Bisikan ya. Tapi bener kan Pak ya? Bener. Orang lihat dari kuku nih. Oh, gitu ya? Iya. Wah. Di belakang udah bicara. Oh iya, Oh, udah. gimana sih? Udah briefing ya, waduh. Tapi kalau modelan kayak saya kan ya udah Karyawan. Iya, Kontrak bisa lagi. dibilang gitu. Heeh. Keras banget kontraknya. Daripada nanti honorer viral, nah Iya. dipecat kan sama Iya nggak gini. boleh ya Jangan, zaman nggak sekarang boleh. ya, ya pegawai kontrakan. Gimana tuh? Mau kaya? Mau kaya, modelan kayak saya, pegawai tapi pengen punya bisnis gitu, gimana sih Pak caranya? Tapi kalau sebelum ke sana ya Pak ya, emang kalau bisnis tuh
perlu nggak sih modal yang besar kayak gitu? Karena kan saya baik lagi nih, kita pekerjaannya pegawai, terus pekerjaan saya satpam gitu. Jadi mau bisnis, apakah harus dari modal yang besar dulu? Gini. Kalau di teorinya modal itu kan nggak harus soal duit ya. Modal itu banyak, bisa ada jaringan, bisa modal itu uang udah pasti masuk. Tapi kalau menurut saya, apakah pertanyaannya harus butuh modal yang besar? Enggak. Kalau menurut saya, karena pengalaman saya sebagai reporter ekonomi, itu saya ngeliput beberapa pelaku UMKM, mereka tidak semuanya dari yang kemudian modalnya besar. Bahkan mereka ada menyisihkan dari gajinya mereka, disisihkan. Ada. Solusi ya? Iya, itu bisa jadi solusi. Kan gini, biasanya ketika kita punya gaji, kita habis kan, bisa aja itu kita kumpulkan sedikit-sedikit dan itu jadi modal yang terbatas, tapi kemudian ketika modal terbatas, terus berjalan bisnisnya, keuangannya baik, bisa mengacu ke bank. Kemudian kalau produknya baik, ada investor juga yang masuk. Jadi di era sekarang itu sangat-sangat mudah, terutama ada digitalis, ada medsos, ada macam-macam. Jadi modal besar, pertanyaannya besar effort, iya. Tapi kalau modal uang secara jumlah besar, saya pikir pengalaman saya meliput enggak sih. Nggak menjadi tonggak utama ya Pak ya kalau punya bisnis. Itu penting tapi bukan yang utama. Penting dicatat ya, itu solusi nih. Kalau kalian tuh mungkin ya punya kerja yang lebih besar nih, tapi pengen punya bisnis sampingan, itu cocok nih solusinya. Mungkin dari satu jalan sisihin bekal-bekalnya itu mungkin berapa ya per bulan, itu kan bisa dicatat ya Pak ya, tergantung targetnya berapa, bisa kurang lebih ya gitu ya Pak ya. Itu orang-orang yang jualan di pinggir jalan, lalapan dan kedai-kedai itu semuanya nggak modalnya yang benar besar banget. Itu karyawan juga bisa. Dan sekarang mudah kan, ada waralaba macam. Tapi kalau yang cocok bisnisnya apa nih? Kalau kayak saya sih berencana mau bisnis tuyul ya sebenarnya. Jangan, dosa lagi Pak ya. Jangan singkat, padat, mudah gitu. Dia nggak bisa suratku nih menulis nih ke neraka, obliogi berarti ke neraka nih. Jangan dong Bang. Enggak, itu kan nggak nyata itu maksudnya. Itu nggak nyata. Nggak nyata. Itu hayalan saya ya. Iya. Oke, terus yang cocok apa ya? Pegawai ya? Iya, mungkin kalau ada suggest mungkin. Gini. Kalau mau bisnis apa yang cocok, itu yang paling cocok lah yang dekat dengan keseharian. Dengan keseharian. Dengan kesehariannya apa? Misalnya suka hobinya masak ya dari masak. Kalau hobinya kemudian menjahit ya dari pakaian, dan ya kayak gitu-gitu itu. Hobinya gosip. Hobinya gosip bisa jadi medsos, bisa jadi afiliator kan bisa juga. Ada positifnya juga ya. Tapi Pak, setahu saya kan orang sukses itu jadi pengusaha, harus orang sukses banget nih. Ya zaman sekarang ya gitu kan, portofolionya ya banyak-banyak gitu ya, pengalamannya. Tapi kebanyakan berasal dari keluarga yang kaya. Betul apa? Betul nih Pak? Kalau kebanyakan mungkin iya dari yang saya amati, tapi kemudian nggak semuanya nggak semuanya yang orang yang dari pengusaha itu akan kaya raya atau sukses semuanya, enggak juga. Tapi banyak juga sekarang, seperti saya bilang tadi, kesempatan itu sekarang sama. Jadi peluangnya itu jadi lebih besar buat kita semua, dan nggak harus kok, nggak harus ya. Yang kaya makin kaya iya karena mereka keluarga kaya. Tapi kemudian dari yang belum sukses menjadi sukses itu juga banyak banget. Banyak juga yang kaya terus tiba-tiba jadi jatuh juga banyak kan, ya. Juga soalnya terjerat kasus yang lainnya. Nggak mustahil juga sih kalau memang kita punya tekad ya Pak ya. Kalau mau sukses ya kuncinya itu pengalaman dari cerita-cerita narasumber saya. Bapak ini kan sebagai seorang pengamat ekonomi nih Pak ya. Habis itu tadi kita juga udah ngomongin, saya baru tahu profesi Bapak sebagai reporter ekonomi juga gitu ya. Nah menurut Bapak nih bagaimana nih ke depannya? Apakah kenapa nih bisa memilih menjadi reporter ekonomi? Mungkin bisa diceritain nggak sih awal-awal mula ditanamnya? Saya itu tamatan kuliahnya ekonomi. Dan satu-satunya yang bahasa kerennya murtad, karena semuanya jadi pegawai bank, pegawai pajak, keuangan. Saya satunya di reporter. Kenapa jadi reporter? Iya, saya tadi baca tulisannya dari Pramudia Anantatur ya. Jadi sehebat-hebatnya orang, sepintar-pintarnya orang, kalau kemudian tidak menulis ya dia akan musnah, tidak punya karya gitu. Nah saya dari situ kemudian, kayaknya saya harus membuat tulisan, dan untuk menjadi tulisan itu jadi reporter supaya bisa nulis. Itu, dan kenapa memilih ekonomi ya karena di Bali kan semuanya budaya, seni, di ekonominya jarang. Jadi kemudian saya itu yang jadi melihat peluang ya Pak ya. Peluang benar. Saya pikir Bapak ini repot gitu ya. Jadi ya udah repot aja ngurus. Kalau ER-nya kemana tuh hilangnya kan, reporter R-nya kemana nih? Reporter ya. Ke Jogja mungkin Pak ya. Tapi ada paket, bang paket nih. Yang bang paket awal nggak sih? Sama lagi mukanya.
Ini paket buat Pak Peri Krisna. Oh, saya. Oh, kesini juga paketnya. Kok bisa Dari ya? Jogja, pesannya tuh di Bapak asli Jogja Bapak kan? tahu nggak ini dari siapa, Pak? Nggak tahu, Pak. Dari Pak Produser. Wah, produser. Saya agak kejut kok tiba-tiba Saya sudah senang. paket. Sudah senang padahal kira paketnya tipis soalnya. Kok saya jadi... Emang kalau paket tipis apaan, Mbak? Sudah pasti kalau nggak cek atau uang ya. Siapa tahu kwitansi ya Pak ya? Ini benar semua benar sih, sama-sama kertas. Oke. Tapi isinya fakta tentang Pak Peri. Oh, Pak Fakta. Peri. Faktanya Pak Peri. Yang ini ngeri nih. Enggak ya. Ya. Yang ini ngeri nih berarti. Tapi kok Masnya tahu? Oh iya, produsernya. Produser dari Pak Produser ya. Produsernya nanya-nanya ya Pak ya? Iya dong. Pantes kok tahu. Oke, kita mulai. Oke. Dengan pertanyaan pertama, Pak ya. Ya. Fakta pertama, Bapak bisa bilang betul atau salah ya? Oke. Oke. 2. 1. Bapak Peri adalah lulusan sarjana ekonomi tahun 2006. Betul. 2006. Tadi Stop. Jangan dibahas lagi. Oke. Loh, lulusan 2006 masuknya tahun berapa nih Pak Peri? Tapi kelihatan masih muda ya. Manis gitu Pak ya. Lanjut. Oh, nggak boleh diceritain ada apa nih? Oke, yang kedua. Bapak Peri sempat merantau ke Jakarta. Betul. Ya. Oke. Saya pernah di Kontan. Kontan Kontan tuh itu apa? ukuran ekonominya punyanya Kompas Group. Oh. Sebelum ke bisnis Indonesia. Jadi saya mau belajar di ekonomi. Stasiun Enggak, bukan. koran. Oh, koran. Bapak namanya ya. Berapa lama Pak di sana, Pak? Sekitar 4 tahun. Wah, lumayan. Ini lama. Kontan tuh punya tagline ya Pak ya? Kontan, gitu. Spontan tuh. Nggak expect saya kalau dia tuh mau bilang kayak gitu ya Pak ya, maklum. Saya tutup ini aja. Serius kita dengerin lo. Pak di Kontan berapa lama Pak? 4 tahun. 4 tahun. Oh berarti di Jakarta 4 tahun? 4 tahun. Terus di Bali tahun berapa dong ke Balinya? Ke Balinya saya selesai di Jakarta itu sekitar 2013. Berarti Kemudian, masuknya 2009? Iya. Saya lupa pokoknya balik ke Bali itu 2013 sampai sekarang. Lumayan lama ya, Saya Pak. baru lulus SD itu. Oke. Anda bohong. Kayaknya tukang paket ini deket banget sama Kak Yogi kayaknya deh. Semeton ya? Kan ditawain sama prosuder. Backingan saya produser. Oh gitu, oke. Nggak main-main ya? Oke, kita Jangan lanjut ya. main-main pokoknya. Lanjut fakta ketiga. Pak Peri suka main ke laut dan alam. Iya, betul. Wah, kenapa tuh? Kenapa itu, Pak? Alasannya, Pak? Bukannya laut itu udah pasti alam ya? Enggak gini. Mungkin alam tuh kayak, iya, hutan-hutan gitu. juga ya. Enggak, karena kalau main ke mall, ke gedung itu pasti akan musnah, akan ini. Tapi kalau alam kan nggak akan musnah, akan terus ada gitu. Abadi ya? Filosofis Iya. sekali. Seperti cinta saya abadi, Pak. Saya nggak ikut kalau Oh juga. gitu, iya, nggak boleh. Kamu ini Iya, maaf Pak ya. Semua digombalin nggak boleh. Iya, nggak boleh ya Pak ya. Maklum Pak. Iya. Bapak suka alam, suka nyempur juga. Jangan. Nggak tahu Itu ya? ada air ya di Nggak sini tahu ya. lagu itu ya. Itu alam Mbah Dukun itu. Iya. Ya nggak tahu cuma ini. Dasar katrok. Lanjut. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Ya. Fakta keempat. Pak Peri suka surfing. Sebenarnya saya suka memvideokan anak surfing karena yang suka surfing anak gitu. Jadi anak saya surfing, saya bagian video Oh, aja. anak Bapak suka surfing? Surfing ya, surfing. Oh, apa yang ada di pikiran Bapak untuk mengajarkan anak ini olahraga ekstrim? Ya. Saya tidak menyebutkan surfing itu ekstrim ya. Oke. Tapi Eksternal berarti Pak ya. Internal. enggak, karena konotasi itu bikin kita kemudian membedakan olahraga itu. Ini sepak bola juga ekstrim. Kalau udah patah nggak bisa ngapa-ngapain itu juga ekstrim. Semuanya ekstrim. Kenapa surfing? Ada yang Karena- nggak ekstrim Pak? Olahraga catur. Oh iya, yang berat ya Pak ya. Otakmu bisa hang stroke loh. Oh gitu ya? Iya nggak? Kok sangat resiko tinggi ya semua ini ya? Nggak, itu nah maksud saya biar tidak membedakan ekstrim. Kenapa surfing? Karena biar pertama dia dekat sama alam. Jadi ketika dia Biar gede, nyembur juga. Syukur. Kayaknya ada apa gitu sama Nggak, Pak Dukun kalau ya. gede, kalau dia besar, ada stress release-nya. Jadi Oke. rilisnya adalah ke alam, ke surfing gitu. Jadi kalau sepak bola kan harus nyewa lapangan, harus nunggu teman. Kalau surfing kan bawa papan, ombaknya ada, selesai. Jadi tidak tergantung pada manusia atau lingkungan, tapi lingkungan ya, tergantung pada alam. Nah itu pertimbangannya kemudian ya. Kalau nggak bisa berenang, bisa surfing juga nggak Pak? Sebenarnya bisa sih. Oh bisa. Kan Oh diikat ada itu. peluang berarti saya Nggak, Pak. bisa, karena diikat. Jadi diikat kakinya sama. Apanya diikat? Kalau dia diikat di rumah. Biar Gantung Pak ya. Enggak, kalau di surfing itu ada papan terus kemudian ada talinya untuk mengikat kaki supaya justru itu lebih
tidak berbahaya main di pantai pakai surfing daripada kamu main di pinggir pantai. Ada ombak, current rip-nya seperti yang kejadian di gunung di Jogja. Iya. Nah, itu kan mereka tidak ngerti. Tapi kalau surfing, kamu keseret ada papan. Waduh. Ada papan. Jadi masih bisa ngambang gitu. Tapi kalau kelem gitu Pak, pasti akan muncul. Tenggelam. Oh iya. Tapi bolak-baliknya itu berarti nah itu namanya resiko. Lagi. Resiko tinggi sedang gimana Pak? Iya, nelan air aja mungkin, air asin. Sama ya resiko tinggi ya. Nelan kenyataan aja ya. Oke. Lanjut next. Oke, fakta yang kelima. Pak Peri suka tanaman. Oh iya betul. Ya Ya kan kaitan tanam ya Pak Peri ini ya. Enggak, karena tanaman itu nggak bakal kita rugi. Kita tanam aja, kita siram pasti akan tumbuh. Resikonya cuma mati, kebanyakan air atau kekurangan air. Dan kaitan sama alam. Masih kaitan sama alam. Tapi kalau misalnya bertanam tuh pakai nyanyi nggak? Tanam ubi. Perlu dibaca. Orang berbudi. Kita berbahasa. Ini kebanyakan TikTok. Ini generasi TikTok udah pasti. Maaf ya, saya generasi apa? Oke, tanaman apa Pak yang Bapak punya Pak? Saya tuh ada sansevieria, terus kemudian aduh bahasanya boleh bahasa yang palem simak. Daun palem. Gini apa ya? Bunga kayak lili semacam bunga lili. Namanya spatilum bahasa ilmiahnya spatilum kalau nggak salah, itu hijau gitu terus ada bunga satu putih. Nah itu. Tapi itu bisa jadi peluang bisnis nggak sih Pak? Oh iya itu. Bisa saya pernah mencoba. Saya sebenarnya ketika dari Jakarta pengen mencoba itu, tapi kemudian kalau di Jakarta tuh tanaman disewakan. Bentar, kok tanaman disewakan? Iya disewakan di gedung-gedung karena saya wartawan ekonomi di Kontan. Oke. Saya tahu peluang bisnis itu karena semua disewakan di gedung-gedung. Dekorasi. Iya di gedung-gedung itu misalnya di sini taruh di pinggir itu diambil setiap di replace. Kayak orang Bali gitu ya Pak ya, kalau depannya kan ada dekorasi, ada bunga-bunga, mungkin kayak gitu ya. Tapi ini dia mingguan, diambil 2 hari 3 hari sekali. Kan ada yang namanya tanaman indoor, itu dia juga ada peluang. Tapi kemudian saya tangannya kurang tekun mungkin. Kalau bunga jenis gini bisa nggak Pak? Ini kalau ini spesial ya. Imitasi nggak sih? Ya maaf. Saya pikir Bapak nanam ubi. Baik lagi lanjut. Oke, yang keenam. Suka upload foto random di Instagram. Iya, kalau itu udah pasti dah. Emang randomnya kayak gimana sih Pak? Saya juga nggak ngerti. Gayanya gaya apa tuh Pak? Saya biasanya kalau ngupload itu tidak yang update. Jadi kalau update itu kan biasanya ada namanya emotional intelligence. Jadi kalau kita ngupdate karena hari ini ketemu A terus kita update itu lebih ke emosional. Kalau saya tahan sih. Jadi kemarin ketemu teman 2-3 hari lalu baru update-nya sekarang. Oh, saya kira 2 tahun lagi di-update gitu. Kadang-kadang ada setahun juga ada. Ada okay. setahun juga. Jadi saya juga foto-foto random tapi saya nggak update-update Pak. Simpan aja ya. Percaya kan dikira tabungan mungkin kan berbunga simpan. Iya mungkin ada bunganya ya Pak ya. Kekayaan saya. Kayak foto random. Oke, pertanyaan terakhir. Udah terakhir aja. Iya. Mau banyain lagi? Produsernya malas. Oh iya. Kecapean produsernya. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Bapak Peris. Apa sih nggak usah? Orang lihat. Iya maaf. Ya nggak jadi deh. Oke. Pak Peris suka sharing ilmu. Iya karena kalau sekarang dong Pak ya. Ya itu dah kalau sharing duit saya nggak punya. Udah direnggut lagi kata-katanya. Ya kan sharing duit saya terbatas duitnya jadi sharing ilmu aja. Jadi kalau sharing duit nanti habis nanti duitnya. Apa Bapak nggak takut Pak kalau sharing ilmu tuh ilmunya bakal habis dan kering? Enggak sih. Ilmu saya juga selalu dapat. Setiap hari bicara kayak gini juga dapat ilmu. Jadi nggak akan habis lah. Yang di dunia nggak akan habis ilmu. Kayak sepertinya. Oke. Tapi saya kepingin ya di sharing sama bunga lilinya Pak. Oke. Kalau itu saya sharing tapi ada nanti. Ada nanti. Tapi sampai saat ini kan jadi reporter. Ada press list. Giliran saya dong ngomong. Oh iya silakan Abang. Emang kalian aja punya waktu. Pengen nanya nih juga. Aduh. Saya kan pengen punya bisnis tuh Pak. Tapi setelah sampai titik ini tuh nggak ada kemajuan. Tapi ada nggak sih Pak barang-barang yang emang Bapak jadi peluang bisnis di awal hingga saat ini tuh barang-barang yang pengen banget dari kecil mungkin bisa dibilang nggak bisa beli gitu, tapi punya bisnis abis itu jadi reporter, punya tabungan banyak, bisa kebeli nih sampai sekarang, mungkin ada nggak sih Pak? Berpikir apa ya itu paling susah. Tapi saya dulu kecilnya pengen
pengen punya sepatu sepak bola. Yang Ini bawah. sepatu apa sekarang? Ini sepatu lari. Beda ya? Enggak, sepatu sepak bola tuh poolnya itu besi. Itu mahal sekali zaman dulu. Dan itu sekarang beli maksudnya bisa gitu. Tapi saya dari dulu emang pengen beli itu. Karena dulu lihat pemain-pemain bola itu kan dan jarang. Gimana ya? Tapi sekarang udah kebeli nggak? Sudah kebeli. Tapi Bapak berarti hobi olahraganya? Ya, sepak bola juga, tapi ya enggak. Bentar dulu Pak, kenapa Bapak waktu kecil pengen banget sama sepatu sepak bola? Iya. Karena dulu waktu kecil itu zaman saya tahun ya 90-an lah ya. Itu kan sangat jarang sepatu sepak bola yang poolnya besi. Pakai sepatu sepak bola juga jarang. Kebanyakan nyeker. Jadi pakai sepatu sepak bola tuh keren banget. Enggak biasanya pakai sandal, Pak. Ini emang jadi gawang. Out of the box. Jadi kadang-kadang ini emang. Tapi Tar. Oke, sebentar. Iya, lanjut. udah. Kenapa Bapak nggak minta aja ke orang tua? Bapak beliin sepatu sepak bola dong? Apa ya? Ada kebanggaan tersendiri ketika bisa mendapatkannya karena saya mampu. Halo. Oke. Oh iya, Pak Ferry sudah di sini. Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Nelpon saya? Telepon dari siapa? Dari PA Pro 1, Pak. Katanya udah bisa karena udah waktu juga nih kan. Katanya dialog jam 1. Ini baru setengah 1. Bukan setengah 1. Dia jam 1 udah jam 1. Garing banget kayaknya ya. Udah. Iya, bisa lihat jam. Jadi Pak Ferry udah mau gini. Iya. Tapi sebelum itu Pak Ferry, saya masih banyak nih pertanyaan yang kepingin banget saya tanyain. Bisa menghubungi reach out Pak Ferry kemana nih? Media sosialnya. Bisa, sebenarnya WA juga bisa, tapi kalau mau gampang di Instagram aja. Ferry Kristianto. Ferry Kristianto. Ya, Ferry Kristianto nyambung semuanya. Nyambung semua. Pakai F apa P? Yang gambarnya orang berdiri pakai jaket biru dah itu. Kayak yang senyumnya manis gitu ya. Oh iya, semoga. F-nya pakai apa nih? F P kapal atau P bendera? P-nya F gini apa gini? F. Fanta. Dibilang very well, very good, very well. Jadi nggak dikasih nih. Oh iya, kasih banyak ya. Makasih ya Pak Ferry. Makasih ya Pak Ferry. Saya lanjut dulu. Iya. Lanjut dulu, makasih. Udah Bapak, jangan kangen sama saya ya. Oh, jadi kepingin punya bisnis nih sekarang. Mau bisnis apa ya, Gi? Bisnis antar jemput gini. Apa? Paket. Saya dong yang Kayak bukan sih. Kayak apa? Nggak jadi. Ngomong apa? Nggak jadi. Dagang helm aja bisa loh bisnis. Beli tukang beli paket mau beli gini nggak? Mau bikin bisnis juga nggak? Saya mau bisnis antar jemput gini sih. LC. Apa tuh LC? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu tahu? Saya nggak mau deket-deket. Takutnya saya jadi korban. LC itu. Oh iya, apa tuh? Pikiran saya terlalu jauh. LC itu adalah Labubu Club. Tahu nggak sih kamu? Labu. Geli banget. Kenapa sih, Ge? Oh, udah kenal ya? Oh iya kan kalau perempuan Bali Ge gitu ya. Kadang suka bingung kok bisa tahu Ge gitu. Ikan kita udah kenalan. Oh iya. Kemarin. Lupa ingatan. Iya. Biasa umur gen milenial gitu umur ya. Gak ada yang tahu ya. Haruslah berbuat baik dari sekarang ya. Ya udah kalau umur gak ada yang tahu, jadi berbisnislah sesuai target Anda gitu ya. Kalau punya tabungan itu disisihin buat bisnis. Jangan tuh refreshing nih kayak. Tapi emangnya Ge, kalau disuruh bisnis apa emang pengen bisnis apa? Make up sih kali ya. Make up ya. Kenapa make up? Ya kan bisa mencari diri, bisa disukai banyak orang. Bisnisnya kan buat orang, bukan buat kamu. Permisi, selamat siang. Waduh, ini paket juga nih. Enggak, salah kenal lu. Halo. Pemilik Mandiri. Oh, pemilik Mandiri. Ini kenalin kakak saya nih. Pemilik Mandiri, Pak. Namanya Mandiri ya Pak ya? Enggak, beda nama saya. Oh, namanya siapa? Pemiliknya Mandiri nih, pemilik Mandiri. Siapa nih? Mandi sendiri. Mandi. Oh, Bank Mandiri kan? Iya. Ya, saya pemiliknya. Tapi jangan tanya lotnya berapa ya. Tanya apa itu? Oke. Tanah lot. Waduh. Tapi sebelum Kenalan itu dulu. udah ngomong. Jangan jauh-jauh dulu, jangan. Belum tahu siapa dia. Ini siapa ya beli ya? nama saya Yoga. Yoga. Ya. Yoga ngapain? Ini Yoga, ini Yogi kembar. Kalau gitu ganti deh, Kade aja deh. Kade. Kade Yogi. Kade Yogi. Mas nih.
Siapa tahu semeton nih saudara. Enggak, siapa tahu kita ada hubungan saudara kan sini ya. Ya kan nggak tahu siapa tahu. Sebenarnya mereka ada 3 Ge. Yoga, Yogi, Harun lagi satu. Apa tuh? Enggak nyambung. Enggak connect dulu. Enggak nyambung banget. Garing jadinya ya. Jadi narasumber juga nih. Dengar-dengar gitu ya. Dengar-dengar. Ya, Wah, terus ngapain? Makanya saya kesini dulu nyamperin beli-belinya nih, sama kakaknya dulu nih. Lengkapnya deh dulu Yoga siapa? Dan nama lengkapnya nih, Ya. mau tahu? Mau tau banget. Betul banget, oke. Nama Banget lengkapnya banget. Kadek Yoga Sumatadana. Siapa? Kadek Yoga Sumatadana. Siapa? Hai. Oke, gituin orang, aduh. Ya nggak jadilah pegawai Mau yang dijelekin ya? Mau di aja nggak mungkin ya? pegawai yang sopan, Aduh. yang amanah, tidak boleh seperti itu ya. Tapi kamu sama orang. Janganlah, nggak boleh. Lengkapnya ulang. Oke, mungkin biar tahu juga nih saya panggilan Yoga, dasar dari Singaraja. Kebetulan di Denpasar kerja di RHB Sekuritas. Saya kira Yoga. Sekuritas. Oh. Bukan nih, soalnya saya ngomong ke keluarga saya. Juga ya. Nah inilah, yang sering saya dengar ya ini dah nih. Kerja di mana Gah? Di Sekuritas. Oh, kerja shift apa? Pagi, siang, malam ya. Ini security. Beda ya. Ini sekuritas. Nah, Pasti kenal sama Pak Cok ya. Wah, aku tahu Pak Cok nih. Itu sepupu saya. Nah, Punya pas orang dalam banget. Jadi di Bali tuh, di RW Bali sebelumnya memang Pak Cok ya gini ya visinya. Namun Desember saya gantiin untuk di Bali. Oh gitu. Terus Pak Cok kemana dia? Kan kamu harusnya tanya. Nah, kan kamu yang tanya harusnya. Ini bener juga ya. Wah, sayangnya cuma ada bucok. Tapi saya salpok loh namanya Yoga Sumerta. RRI Denpasar kan di Sumerta. Siapa tahu dari Sumerta. Iya, siapa tahu nanti saya kerja di sini ya. Bos. Ini maksudnya kayak gimana sih beli yoga? Berarti narasumber juga. Terus maksudnya pemilik mandiri itu kayak gimana sih? Oke, jadi gini. Jadi kalau mungkin saya jelasin tentang pasar modal dulu mungkin ya, biar nggak salah paham nih. Jauh-jauh banget ya, berat banget nih. Saya kayak pikiran saya tuh berat ya. Tenang, saya Yogi tahu nggak lihat kamu kayak. Ntar ya di belakang gini ya, di belakang layar ya, maaf. Emang gini, habis keluar kandang soalnya. apalagi sekarang panas-panas kayaknya. Iya, ya, makanya harus nampak panas gitu ya. Ini nggak ada minum apa nih ya? Ada ya? Ada, nantian aja ada. Kering ya? Tapi kan jadi narasumber dapat air, tenang aja aman. Ih, bentar. Gimana? Tapi kita ngomong dulu. Ini ajak ngomong nih. Ya, Pasar modal mau. Oke. Jadi biar nggak salah nih antara pasar biasa dan pasar modal. Ini pasar modal sebenarnya di mana pasar Keneng, di mana pasar Badung gitu ya. Di Kerenang, ini di sini Kerenang. Iya. Ya, betul. Gini, kalau pasar umum itu biasanya jualnya produk apa? Indomie. Pasar modal jualnya apa? Perusahaannya. Perusahaannya jual. Perusahaannya yang jual gitu. Pulsanya. Perusahaannya. Jadi kita bisa beli hak kepemilikan di sebuah perusahaan itu di pasar modal gitu. Nah, berapa kita bisa belinya? Ngerti. Bisa langsung jadi bos nggak kalau beli itu? Asik. Bisa di pemiliknya. Jadi bos. Ya jadi bos namanya kan beli yang punya kan, pemilik kan. Agens gitu ya? Bosnya kan? Hah? Ada yang manggil bos nggak? Bisa dong manggil bos kan pemiliknya jadi kan karyawannya manggil bos nggak jadinya? Iya kan? Tahu saya. Enggak sih, panggil langsung biasanya ya. Gini. Jadi kalau Oke. pasar modal tuh kan kita beli. Emang kita kalau kita ngomongin udah, oh ini kalau beli saham pasti investasi dong, pasti modalnya gede dong nih, gitu ya besar banget modal nih. Tapi sebenarnya enggak. Kalau di pasar modal tuh kita bisa beli sahamnya atau kepemilikannya satu lot minimal. Satu lot ini terdiri 100 lembar saham. Satu lembar saham itu beda-beda harganya. Kalau sekarang Mandiri harganya 5 ribuan, kali 100 500 ribu harganya. Dengan 500 ribu itu kita udah bisa menjadi pemilik Mandiri. Meskipun satu lot, ya jangan sebut satu lotnya lah, sebutnya pemilik Mandiri. Gitu. Lot itu apa beli? Kenapa lot di? Lot tuh gini dia, lot tuh kayak satuan, kayak ukuran ya, misalnya 1 kilo, kayak 1 kuintal mungkin. Nah, di pasar modal itu satu lot dibilang, terutama kalau kita beli saham. Gitu. Tapi kalau dari hasil pasar modal itu bisa cepet kaya nggak beli? Atau kita harus pelihara Kaya tuyul? aja dari tadi ya. Gak apa-apa. Nggak cukup uangmu di sini. Cukup. Tapi harus nabung lagi buat usaha. Gak apa-apa, itu bener kok. Karena kan kita pinginnya kaya kan, nggak mungkin dong kita pingin nggak kaya, pingin terlantar gitu ya. Omongan baik itu bisa jadi kenyataan. Astagfirullah. Lanjut. Meskipun bukan di kehidupan sekarang mungkin ya. Gitu. Jadi di pasar modal cepet kaya nggak? Namanya pasar modal. Kakaknya punya modal kecil ya, returnnya kecil. Punya modal besar, besar gitu. Nggak ada yang bisa cepet kaya.
Ada proses. Ada prosesnya. Makanya kita di pasar modal itu punya tagline namanya yuk nabung saham. Yuk nabung saham. Yuk, benar nih. Soalnya sekarang nih lagi belajar saham juga nih, beli yoga. Kemarin ngelihat harga bank lagi diskon besar-besaran nih katanya untuk edisi hari ini. Bener nggak tuh beli? Kok bisa diskon sih? Nah, oke. Makanya nih ini. Kok bisa harga bank diskon gitu ya kan jadinya ya. Gini, jadi kalau kita menilai sebuah bisnis atau perusahaan itu, pasti kita lihat dari segi valuasinya. Harga sesungguhnya berapa sih nih dari perusahaan ini? Contohnya Bank Mandiri gitu misalnya. Misalnya kalau saya hitung sih ya berdasarkan analisa saya itu di 7 ribuan sekian harganya. Sekarang di 5 ribu. Artinya kan ketika kita dapat di harga lebih murah di 5 ribu ini, nanti ketika suatu saat nanti dia udah mencapai di harga sesungguhnya, itu kan kita dapat selisihnya gitu loh. Kita belinya di harga bawah jadinya. Seperti itu sebenarnya maksud diskonnya. Oh iya. Dadah. Itu sebelum kita lanjut dulu. Ini ada paket khusus dari Pak Produser kita. Perasaannya ada datang bawa paket. Paketnya cuma tapi ini kira satu doang. Ada kantong ajaib nggak? Oh ada. Oh, saya nyari cowok yang kaya boleh? Ada nggak? Saya. Lanjut. Apa ya? Iya, makanya solusinya saya. Tapi ini bukan somasi kan tapi dia? Bukan. Gimana udah mulai bingung di sini kan? Soalnya gabung sama Kak Yogi. Ya kan saya awalnya pengen nanya informasi ke sini ya. Tiba-tiba ada surat gini kan takutnya somasi gitu ya. Oh iya. Gimana? Emang dia ada salah? Enggak sih kayak. Ya udah tenang aja. Ini dia paket untuk beli yoga. Beli yoga. Oi. Terus ketat nih baju sana. Oke, ini dia fakta-fakta beli yoga. Bisa dijawab betul atau salah? Oke. Fakta yang pertama. Satu. Ketuhanan. Kenapa namanya yoga gitu ya? Tanya apa saya berarti itu beli. Enggak. Boleh perlu bawa orang tuanya ke sini ya, ceritain sejarah namanya yoga ya. Berarti saya ya. Singaraja dulu berarti. Jauh ya. Oke, satu. Beli yoga adalah lulusan sarjana akuntansi tahun 2023. Wow, baru banget dong. Iya, bener. Baru 2 tahun, guys. Baru 2 tahun. Dia adik-adikan kita, guys. Adik kita, kamu aja kali ya. Oh, berarti beliaunya baru banget lulus nih ya? Iya, bener. Jadi aku tuh di lulusan sarjana akuntansi Dayana masuknya di 2019 gitu. 2019, ya, jadi selesai di tahun 2023. Dan sekarang berkecimpung dalam dunia investasi. Juga. Dan trading juga masuk jarang-jarang gitu. Tapi nggak full time trading. Perlu perbedaan trading sama investasi. Sempat baca investor kan orangnya. Melakukan investasi kan kegiatannya gitu. Tapi sebelum aku jawab itu, apa sih pikiran kalian tentang trader dulu? Aku nanya dulu nih. Orang tukar menukar. Betul. Yang mempertahankan kepemilikannya. Oke. Apa benar ya? Nggak ada sempat kepikiran cepet kaya nggak dari trader di sini? Ada nggak? Dari tadi lagi. Ada nggak pikirannya? Kita satpam sama tukang paket nggak? Oh gitu. Gitu-gituan. Oke. Jangan nanya saya. Jangan nanya. Baru nanya ke mboknya nih. Jangan nanya saya, jangan. Coba cerahkan kami, Bli. Oke. Jadi sebenarnya investor trader ini dua hal yang berbeda gitu ya. Di banyak platform juga bisa, tapi karena kita dan teman-teman di sini ngobrol sama saya di pasar modal, jadi kita ngomongnya investasi dan trading di pasar modal. Kalau trading itu kita jual beli kepemilikan sama saham itu dalam jangka pendek. Baik harian, mingguan atau bulanan. Tapi kalau investing itu kita udah ngomongin jangka panjang. Meskipun kita beli sekarang nih nggak jual sekarang, mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Tapi kalau untuk jangka panjang berarti nambah terus ya beli pendapatan. Iya, itu untuk investasi. Jadi kalau di pasar modal itu kita dapatnya dari mana sih? Gitu. Yang pertama kita dapatnya dari cash flow-nya berupa dividen namanya. Dividen ini pembagian keuntungan atau laba yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu. Misalnya nih, tapi nggak semua perusahaan juga ya bagi dividen ya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang dia laba nih, tapi dia untuk investasi bisnisnya, untuk ngembangin bisnisnya. Artinya untungnya dari sana ya. Sana itu yang dibagikan kepada bagian investor. Ataupun yang kedua kalau kita jual nanti ya dapatnya dari capital gain, sisi hasil harga beli dengan harga jualnya. Panjang ya ternyata ya. Namun kalau seorang investor biasanya cenderung untuk menanti dividennya. Iya. Nanti Big Bang itu ada bagi dividen bulan 4 atau bulan 3. Kalau kalian beli dapat juga. Oke, nanti kita beli. Kita lanjut dulu ke fakta-fakta nomor 2. Beli yoga suka olahraga basket. Ya, bener. Dari posturnya ya.
Tapi pendek saya ya sebenarnya. Ada ceritanya juga sebenarnya kalau basket ini. Boleh. Jadi sebenarnya saya tuh suka basket dari SMP, namun SMA karena udah kayaknya fokus untuk belajar aja, jadi terhalang untuk itu. Jadi mulainya dekat, akhir-akhir ini baru mulai berarti masih lagi. Fokus di akademiknya dulu. Iya, dulu waktu SMA. Karena sempat dulu pingin banget tuh SMA di SMA 1 Singaraja, di SMA Bali Mandara. Tapi karena IPK NIM saya kecil, jadi tidak bisa. Tapi kenapa basket beli? Kenapa nggak tolak peluru? Tolak peluru. Kenapa basket? Karena basket mantul-mantul kayak cap saham. Udah lanjut. Dia dari semalam nulis itu. Pantesan. Jadi celing ya, jadi bocor. Karena memang dulu tuh teman-teman saya di SMP tuh dia emang sering senang basket, jadi saya diajak, jadi ikut-ikutan aja gitu, keterusan jadinya. Oke, dapat ya, bukan gara-gara saham ya. Bukan gara-gara saham. Oke. Siapa tahu ada di balik. Fakta ketiga, Bli Yoga suka touring motor. Keren nggak nih. Terlalu sebenarnya. Itu pas banget ada kegiatan di kantor, teman-teman ngajak jadi ikut aja gitu. Cuman saya lagi ada garap motor custom juga, cuman belum jadi. Tapi yang biasanya suka motor apa nih? Saya suka Motorola. Tilit-tilit itu. Zaman kapan ya itu? Awal umur gue. Capek banget sama. Tahu nggak Motorola? Nggak tahu. Ade. Kebetulan lagi bikin chopper ya beli, jadi bahannya dari motor apa itu? dari fiction beli. Wow. Tapi berarti itu hobi ya, touring motor? Mulai menekuni gitu, mulai pelan-pelan nih kayak aduh bosan nih tetap segini-gini aja, pingin hal baru lah. Oke, kalau ada waktu luang ya juga ya. Ini semua berhubungan sama saham ya, saham dan trading itu kan harus lihat fundamental ya. Makanya namanya motornya vision ya. Vision banget. Visi itu ya. Iya. Lanjut. Oke, fakta nomor 4. Bli Yoga suka melakukan kegiatan volunteer. Ya, benar itu. Volunteer. Makanya logatnya tuh loh. Makanya tadi kayak nanya namanya Pak Ferry apa Pak Perry gitu. Very well, very good. Volunteer ya. Aku cadel, Ge. gitu. Tolong jangan diperjelas, Ge. Ya, maaf. Volunteer apa nih, Bli Yoga? Ya. Jadi sebenarnya kalau volunteer tuh saya aktifnya mulai dari kuliah gitu. Cuman ketika waktu semester 7, waktu udah gabut-gabut nih mata kuliah udah nggak ada gitu. Cuman masih sih susun skripsi aja. Pas banget dosen saya dia punya sebuah komunitas namanya Jejak Literasi Bali. Itu ngajar anak-anak yang kurang mampu di Payangan kemarin. Terus itu bahasa Inggris. Jadi saya coba deh ikut gabung ke sana. Jadi kurang lebih selama 2 tahun lah kita setahun lebih itulah untuk bolak-balik dari Denpasar ke Payangan. Tapi setiap hari Minggu aja kegiatannya. Jadi kegiatan itu gratis. Mereka cuman ngumpulin kayak sampah-sampah plastik itu aja untuk ngukurin nanti ikut kegiatannya. Mengurangi sampah plastik. Besok bisa dibawa sampah. Kok gitu? Waduh. Manusiawi. Tapi menarik banget ya Bli Yoga ini ketika semester 7 udah nggak ada mata kuliah, padahal dia punya mata kiri, mata kanan. Barengan. Wah, jadi Jadi pasti yang ngajarin bapaknya Yogi ya. Iya. Lanjut. Karena ini Bli Yoganya suka volunteer. apa? Fakta yang volunteer. Fakta yang kelima, Bli Yoga suka anak kecil. Iya, sebenarnya nggak terlalu teman karena ikut volunteer jadi harus suka jadinya. Kalau suka anak kecil macam saya gimana? Kalau suka kecil anak seperti saya gimana? Kalau kakaknya boleh, tapi kakaknya skip dulu ya. Aduh, ini mohon jangan diartikan yang lainnya. Suka anak kecil itu jadi konotasinya negatif banget ya. Gimana ya? Suka bermain. Ya, bermain. Awalnya sih karena sebelum volunteer mungkin nggak suka ya, cuman ternyata ketika udah ngajari di kelas, ternyata nggak pengen nabok ya jadinya. Nggak juga, tapi nggak seburuk yang apa yang kita pikirkan sebelumnya kecil-kecil sebenarnya gitu. Ternyata asik juga loh. Ada juga nih yang anak kecil yang benar-benar semangat dia untuk kelasnya, apalagi hari Minggu kan, yang biasanya kita hari Minggu paling main bola apa waktu kecil, main-main. Tapi Blinya pernah nggak sih ketemu anak kecil yang ibunya cantik? Ibunya gitu. Lagi, aduh, nggak hati-hatinya ya. Kebetulan nganter kakek neneknya nganter jadi jarang beli.
ataupun dia jalan dia ke sana jadi kayak belum kesempatan mungkin nanti mungkin ya. Belum sempat ngeliat ibunya siapa ya. Belum sempat. Kemarin kayak gitu. Dulu nggak berekspektasi ternyata anak kecil itu ketemu nggak seburuk yang kukira, ternyata buruk banget ya. Waduh. Nama buruk ternyata ya. Bercanda. Lanjut. Ini fakta nomor 6. Beli Yoga bisa nge-MC. Wow. Ada saingan. Saya paham ya. Siapa tuh suka out of the box loh ini. Lanjut. Gimana tuh? Jadi MC sebenarnya dulu waktu kuliah sih sebenarnya diceburin aja sama temennya. Oh yoga nih banyak ngobrol nih. Cebur gimana ke kali? Oh enggak, itu coba. Enggak ya beda ya. Tapi menang kayak lihat temennya ada acara nih bulan. Tapi dia MC-nya di waktu dia itu nggak bisa. Tapi teman-teman saya yang di si acara itu kebetulan lihat, oh yoga nih lumayan nih bisa kayak yang ngobrol lah ya. Coba deh kita suruh jadi MC. Oh langsung ditarik aja. Iya tarik aja gitu berarti. Oh kok beli pakai tali apa beli? Oh tali ikatan cinta tapi. Emang MC-nya ini MC apa sih? MC informal kebetulan. Oh, aku pikir main karakter asik. Syukurnya informal ya itu kayak acara apa namanya ya? Acara bazar gitu di punya mahasiswa. Jadi banyak lah yang nongkrong sana kita jadi MC-nya. Cuma nggak sendiri, kita berdua waktu itu jadi MC. Karena saya nggak bisa jadi temennya oleh senior saya kebetulan. Oke, saling melengkapi ya. Sama kayak kita nih melengkapi satpam ada, pegawai ada. Tukang pakai aja. Dari mana ada ini? Sabar ya. Enggak apa-apa. Saya kok jadi tukang pakai. Masih ada lagi. Tapi gini loh apa namanya? Apa? Waktu itu sebenarnya setelah MC itu banyak tawaran. Tapi banyak tawaran gitu. Ditawar berapa? Tawaran. Bukan tawaran yang aneh-aneh nih ya. Bukan. Cuma untuk MC di tempat lain. Tapi karena Covid jadinya dibatalkan. Sedih. Ada cerita kelam sekali. Jadi karir saya MC cut di sana aja waktu itu. Oh, berarti udah lanjut lagi nih. Lanjut lagi karena waktu itu kan Covid jadi full online kan. Dan di paling ada webinar tuh paling cewek-cewek aja disuruh sebagai moderator. Oke, tapi Beli berarti promo dong, promosiin dirinya Beli juga. Boleh teman-teman yang Hitung-hitung ya. Tadi langsung dapat job dari sini. Lanjut ya. Iya. Fakta nomor 7 dan terakhir. Beli Yoga suka sharing ilmu. Ini faktanya kayak semua ya suka sharing ilmu. Sharing ilmu sama kayak gini. Kalau mereka nggak suka nggak ada di sini dong. Apalagi sharing ilmu tentang trader dan juga investor. Tapi kenapa sih tertarik? Terus kan sekalian sharing nih. Siapa tahu saya tertarik sama Beli juga. Woi, waduh. Mau. Kenapa nih tertarik? Sekalian dong sharing ilmunya. Mungkin saya jelasin kenapa sih tarik untuk sharing gitu ya. Iya. Dari SMA sebenarnya saya udah ini kenapa nih ketawa? Saya takutnya pacarnya marah. Enggak kok. Mohon maaf ya pacarnya kakaknya ya. Bercanda. Lanjut. Sebenarnya kalau untuk sharing itu dari SMA sebenarnya udah ada keinginan untuk jadi seorang tenaga pengajar gitu. Tapi setelah saya lihat, kayaknya prospek tenaga pengajar di Indonesia gajinya kecil ini. Jadi saya memutuskan untuk jadi kuliah di Udayana program studi akuntansi. Nah di sana nggak ada sebenarnya awal untuk edukasi juga. Tapi setelah ikut volunteer itu kan juga ngajarin juga. Ternyata asik juga ngajar ya, berbagi asik juga nih, kita nambah wawasan juga. Yang mana ilmu kita nggak berkurang, tapi akan tetap bertambah. Karena gitu kita ngulang-ngulang kan, ngobrolnya kan, tetap nambah juga. Tapi kan ada proses, tapi ada nggak sih hal-hal yang memang kelam banget sampai saat ini gitu ya, jadi bumerang gitu di hidupnya Beli? Iya, ada juga. Kan, ini tadi kan tanya juga tentang investasi kan, dari mana sih saya kenalnya tanpa semodal gitu. Kebetulan di Udayana itu di program studi akuntansi itu dapat juga mata kuliah namanya teori pasar modal. Dari sana saya udah belajar, ternyata kita bisa loh beli saham, kita bisa loh beli kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang go public gitu sebenarnya. Terus nyampe sana kan tentu saya nggak bisa langsung cepat paham. Saya ikut juga yang namanya dulu jadi student ambassador dari Fine Evolution. Itu sebuah startup bergerak di bidang pasar modal dan juga financial. Saya juga lebih diajarin tentang pasar modal ini lebih dalam, tentang saham itu seperti apa, gimana cara saya untuk menganalisa. Nah, habis itu nggak lanjut lagi nih, karena udah nyusun skripsi kan. Jadi setelah lulus skripsi saya udah lulus, saya ketemu dengan teman-teman di Bursa Efek Indonesia. Ternyata bisa loh kita bekerja di pasar modal, tapi harus dapat lisensinya, namanya WPPE. Gitu. Nah dari sana saya nanya-nanya, ternyata kalau misalnya saya pingin dapat lisensi itu, saya harus ada ujian ke Teach Me namanya. Itu dulu waktu 2023 banget nih. Panjang ya? Iya. Lumayan panjang nih ceritanya.
2023 baru tahu, tapi saya nggak bisa langsung karena perlu belajar juga kan. Dengar-dengar dari teman-teman saya, dari bursa juga, di sekuritas juga, itu lumayan susah juga nyarinya. Jadi saya belajar kurang lebih selama setahun, akhirnya memutuskan untuk mengambil sertifikasi di bulan 7 di 2024. Itu ke Jakarta jadinya. Baru berarti ya? Iya, dari sana sebenarnya udah mulai, udah dapat lisensinya, saya ngelamar ke RHB Sekuritas. Nah kebetulan karena di RHB itu juga saya sebagai perwakilan di Bali, otomatis kita tidak hanya sebagai perantara pedagang efek, tapi kita juga harus mengedukasi para calon investor ataupun investor yang udah lama tentang pasar modal ini seperti apa sih. Oke, tapi kan dari panjangnya dari panjangnya ceritanya Bli, ini pertanyaan saya nggak digubris ini. Oh iya, oke, lupa. Sedih banget nih hal-hal gini. Tadi kan yang sedihnya kayak saya pernah waktu awal-awal belajar nih, karena saya tidak bisa membedakan antara platform investasi yang legal dengan non legal, saya ikutnya ya. Ada yang ilegal? Ada. 2020 kan masih waktu-waktu yang bibi mau. Mungkin pernah dengar Indra Kents gitu yang kemarin ya. Nah, saya disebut lagi. Iya kan, tapi emang kenyataan sih. Udah go public juga ya. Karena saya nggak tahu, udah saya ikut dia ternyata. Oh, ternyata uang saya harapannya kita ingin bertambah, ternyata habis uang saya waktu itu ya. Gitu. Bilang pernah juga. Iya. Karena kan kita sebenarnya harusnya ngeceknya tuh di situsnya IDX kan. Lihat dulu anggota bursa siapa saja sih anggota bursanya gitu. Ada nggak anggota bursa? Kalau ada berarti itu legal untuk di pasar modal seperti itu. Itu pengalaman pertama jeleknya juga. Hal-hal bisa disebut hal kelam nggak sih? Nggak ya? Kelam juga sebenarnya. Hilang modal saya kan. Oh iya, beli abis modal tuh nggak mau minjem kur aja buat gini. Minjem kur gitu. Zaman sekarang kan ada kur, benar-benar untuk penanaman modal. Iya, kalau saham tuh perlu nggak sih minjem duit dulu untuk buat modal di saham? Kan kita bilangnya investasi ya. Investasi itu sebenarnya jangan kayak saya dulu juga sama kayak Beli nih. Kita invest kan. Oh enggak. Kayak gini. Enggak, gantengnya sama. Waktu saya udah pelajari dulu waktu kuliah nih analisa belajar juga. Saya nemukan ternyata saya dapat harga saham lagi diskon. Nah, saya punya uang bekal jajan lah, saya pakai all in ke sana gitu. Disisikan. Tanpa saya sadari bahwa pasar modal itu kan fluktuatif harganya sama saham. Nah, kebetulan saya butuh harga saham lagi turun sedikit, ya mau saya jual rugi jadinya seperti itu. Sehingga pembelajaran adalah kita perlu menggunakan uang dingin untuk berinvestasi. Kalau misalnya teman-teman di sini belum punya uang untuk beli satu lot saham mandiri yang harga 500.000, ya nabung dulu di EDN nih. Tuh, tahu EDN nggak? Nggak tahu. Ya tahu ya. EDN itu rekening dana nasabah. Sama kayak rekening umum, cuman difokuskan untuk di pasar modal aja. Sehingga rekening gitu ya. antara rekening pribadi kita dengan rekening investasi kita berbeda. Kalau naruh uang sini juga tidak ada biaya admin atau bunga gitu. Cuman nariknya kita sesuai jam bursa juga, Senin sampai Jumat. Itu aja sih kekurangannya. Gitu. Bisa dulu nabung dulu. Pegawainya pada pulang ya di luar jam kerja ya. Emang aturannya gitu sih. Regulasinya seperti Regulasinya. Gitu. Mungkin ada juga beberapa sekuritas yang bisa narik hari-hari Minggu gitu. Cuman kalau jam malam bisa nggak bisa. Nah, yang paling sering ditanya sama orang, kapan kita harus mulai menanam saham? Iya. Sebenarnya nggak ada waktu yang pasti kapan. Cuman yang pasti adalah kalian kapan mau mulainya gitu. Kalian belajar udah banyak. Misalnya saya mau mulainya sekarang. Iya. Saat ini juga. Iya. Yang penting kalian belajar dulu, ikut edukasi dulu. Kan kita di HRB juga sering nih ada edukasi di Bursa Efek di Renon ini kan. Ikut dulu biar kalian paham dulu. Ada di Renon? Iya, Bursa Efek itu di Renon. Ada di Jakarta loh? Enggak. Jadi jauh-jauh sebenarnya ya. Bursa Efek Indonesia sebagai regulatornya tuh di masing-masing provinsi sebenarnya ada. Cuman kan belum tereksposur aja sebenarnya luas gitu. Berarti pusatnya di Renon. Jakarta di Renon. Untuk di Bali, di Bali. Iya, kalau di Bali di Renon. Iya. Tapi udah teman-teman udah tahu belum kayak struktur pasar modal seperti apa? Pingin tahu atau next aja? Pasar modal maksudnya. Nanti aja, oke, boleh. Terlalu banyak saya. Wah. Ini karena baru awal, jadinya pelan-pelan harus di-sharing gitu ya ilmunya, pembedaan dari investasi ya dan juga trading gitu. Tapi biar nggak ketemu sama kata-kata FOMO gitu ya dalam kayak kita nih baru dengerin kayak tertarik nih. Tapi kalau beli udah hilang kayaknya nggak jadi. Kayaknya masuk kanan keluar kiri gitu ya beli. Itu biar nggak FOMO gimana sih? Yang pertama pasti kita kalau ngomongin investasi ya di pasar modal, itu kan kita nanam sebuah uang lah di sebuah perusahaan. Kita misalnya beli perusahaan apa? Perusahaan mandiri gitu misalnya. Tentu kalau sebelum teman-teman berinvestasi, kita perlu analisa juga nih. Analisanya dari segi lini bisnisnya, dia jualan apa,
terus juga dia profit atau tidak, kemudian dia bagi dividen atau enggak, itu namanya analisa fundamental. Kita pahami dulu analisa itu secara mendalam, terus juga makroekonomi seperti apa, baru teknikalnya, sehingga kita punya ilmunya, punya dasarnya, kenapa kita memilih saham ini. Meskipun orang-orang bilang saham ini bagus kok, tapi kalau misalnya kita nggak analisa, bisa jadi kita belinya di harga yang udah tinggi. Kan ujung-ujungnya juga mahal-kemahalan kita belinya. Kalau beli saham-saham kayak gitu dengan harga tinggi itu tergantung tanggal kah atau dua sebaik? Kalau orang Bali kan kalau buat acara harus ada dua sebaiknya. Ya kita kenapa sih ketawa terus? Enggak benar. Benar kan? Ini sahamnya harus nunggu gini. Sekarang hari Selasa Sanis cara. Oh ya, Sanis cara. Kok tar dulu? Selasa kok Sanis cara? Kan Anggara. Anggara. Ya, itu harus pakai dua sebaik. Apa itu? Enggak, melestarikan budaya Bali. Nari mungkin hari ya. Iya. Gimana, ada nggak dua sebaiknya? Sebenarnya kalau dewa sebalik nggak ada ya. Tanggal baik berarti nggak ada. Kita beli sahamnya tuh kalau bisa di harga yang lebih murah gitu. Nanti jualnya di harga lebih tinggi, tentu seperti itu. Nah itu harapan kita sebenarnya. Makanya kita ketika ada isu-isu yang sentimen negatif di pasar modal ini, kan pasar modal fluktuatif, pasti ada masa-masanya ketika dia performa yang bagus, isu makroekonomi kita juga baik, itu biasanya harga saham juga bakal mengikuti, terutama yang banking ya, karena banking itu kan mencerminkan ekonomi kita secara nasional juga, gitu. Tapi kalau ekonomi kita udah baik, kalau kita sudah agak kaya lah ya. Ya punya gitulah ya dari sebelumnya, mungkin pengen nggak sih beli barang yang dulunya beli nggak pernah beli, sekarang sudah terwujud. Ada nggak sih barang-barang yang pengen beli itu kayak kakak mau beli gitu. Ya aku mau beli dari gini, beli pernah ada nggak sih kepikiran beli dari kecil nih mau beli barang ini nggak kesampaian tapi karena udah sukses nih baru bisa beli gitu. Ada nggak? Gini, jadi pemilik mandiri. Sebenarnya gini beli, kalau kita saya kan sebagai investor juga, sebagai trader juga, tapi kan modal saya nggak sebesar modal Taipan di sana ya beli ya. Tentu saya masih prioritaskan apa yang harus saya capai sekarang itu. Saya punya goals juga, saya punya goals untuk S2 juga. Jadi beberapa uang saya punya, saya bawa dulu ke sini deh, ke reksadana saya tabung dulu untuk saya kuliah juga begitu. Bentar, ada nggak barangnya? Ada barangnya ya, gitu. Barangnya pasti ada juga, ada aja gitu. Cuman salah satunya apa motor. Efisien ya. Iya, bukan. Agak panjang ya. Tapi kenapa sih pengen barang-barang itu? Mungkin karena menekuni ya. Karena pingin hal baru, jadi kayak harus ada pembedaan dari kegiatan sehari-hari saya. Ini dari kecil udah pengen motor dari kecil. Dari akhir-akhir ini sih sebenarnya bukan kecil banget gitu. Cuman kalau barang-barang gede mungkin saya belum bisa juga. Meskipun saya investor, tapi kan investor yang masih retail, masih kecil ya istilahnya. Karena pas modal kamu kecil ya jangan untung besar. Meskipun dibilang, kamu investor kok belum kaya? Ya nggak semua kaya dong investor. Bisa juga saya masih punya dikit lotnya nih, belum banyak karena saya fokusnya nabung saham dulu. Sesuaikan dengan finansial saya. Iya. Kembali ke aku digituin juga. Seberapa punyanya gitu Iya, ya. benar. Aku digituin juga. Kamu nih gini belum kaya, tapi kaya. Kayak apa nih ya? Bentar. Ini ada alarm saya bunyi. Udah jam 2 beli. Waduh. Katanya benar ini narasumber ya? Iya benar. Kok bisa tahu saya? Kan tadi kita udah nanya, narasumber. Iya lah lupa, emang banyak nih. Maklum generasi milenial, enggak sih juga. Banyak yang godain cowok kamu. Enggak loh ya beliau, bercanda ya beliau, jangan dimasukin ke hati. Keluar aja ke sana. Oke, berarti beliau bakalan sharing-sharing seputaran dari saham-saham lagi nih di Pro 1 nih ya. Iya pasti. Oke, tapi kalau Pro 1, Pro 2? Pro 2 sekarang. Kan anak muda nih sekarang anak muda. Ya Tuhan, udah ganteng manis. Oke. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya lebih banyak lagi bisa kemana nih, Bli? Ada nggak yang bisa di reach out? Ke Instagram saya boleh ataupun langsung aja ke Bursa Efek Indonesia. Nanti ada saya juga di RHB Sekuritas. Itu edukasinya free buat kalian. Buka dari Senin sampai Jumat dari 9 sampai jam 6 sore. Username-nya apa dulu Instagramnya? Instagram saya Kadek Yoga Sumertadana ataupun di RHB Sekuritas gitu. Ataupun IDX Bali juga ada. Oke, siap. Ini PA-nya sampai udah masuk nggak? Ya udah kalau gitu saya antarin deh ke gini ya beli ya. Oke, siap. Emang tahu Pro 2 di mana? Ya saya satpam sini ya. Iya. Udah saya paket lagi ya. Terus saya kemana? Ya udah jaga lah. Ya udah beli sini beli. Siap. Atau saya aja yang anterin beli? Nggak usah. Saya udah. Iya. Nggak beli silahkan. Oke, saya juga mau lanjut kerja.